saya Adi Kusuma dari kelas 9D. Jadi hari ini saya dan teman saya akan meliterasikan tentang sejarah dari Hari Pahlawan 10 November dan teman saya akan membacakan literasi tentang Puputan Margarana. Sejarah dari Hari Pahlawan 10 November bermula dari pecahnya pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya tersebut terjadi ketika datangnya sekutu yang ditunggangi oleh Afne dan Ica pada 25 September 1945 di Surabaya. Awalnya, tujuan dari datangnya sekutu adalah untuk mengamankan tawanan perang dan membebaskan tawanan perang dan mengembalikan ke negaranya. Namun, sekutu malah membangun pos-pos pertahanan yang membuat warga Surabaya curiga. Selain itu, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Klukman malah mengibarkan bendera Belanda di Kota Yamato Jalan Tunjungan nomor 56 tanpa persetujuan dari pemerintah daerah Surabaya. Hal ini memicu kemarahan dari warga Surabaya karena mereka menganggap bahwa sekutu telah menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Warga Surabaya pun melakukan protes dengan berkerumun di depan Kota Yamato dan meminta bendera Belanda untuk diturunkan. Karena tidak ada kata sepakat, pada 27 Oktober 1945, perwakilan dari Indonesia melakukan perundingan dengan pihak sekutu. Namun malah berakhir meruncing karena Klukman malah mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian di ruangan perundingan hingga menyebabkan tewasnya Klukman dicekik oleh Sigit. Keadaan di luar Kota Yamato pun ricuh. Warga masyarakat Surabaya pun naik ke Kota Yamato dan merobek bagian biru dari bendera Belanda dan merubahnya menjadi bendera merah putih. Setelah itu, pada 29 Oktober 1945, pihak Indonesia dan sekutu sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, keesokan harinya malah kedua pihak terlibat dalam baku tembak hingga menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan Inggris untuk Jawa Timur pada peristiwa Jembatan Merah. Pemerintah Inggris yang mendengar kabar tersebut pun marah. Melalui pengganti Malabi yaitu Mayor Jenderal Mansard yang mengeluarkan ultimatum. Isi dari ultimatum tersebut adalah perintah pasukan Surabaya untuk menyerahkan persenjataannya dan berhenti melakukan perlawanan terhadap sekutu. Selain itu, pimpinan bangsa Indonesia dan seluruh warga Surabaya diminta untuk datang paling lambat 10 November 1945 pada pukul 6 pagi. Warga Surabaya pun tidak menghiraukan ultimatum tersebut hingga puncak pertempurannya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran hebat tersebut terjadi kurang lebih 3 minggu dan baru berakhir 28 November 1945. Dalam pertempuran ini, setidaknya 20.000 dari pihak Indonesia gugur dan 2.000 dari pihak Inggris. Atas kejadian tersebut, untuk menghormati jasa dan pengorbanan dari pejuang yang telah gugur, Presiden Soekarno menetapkan pada 10 November yang diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Sekian dari literasi saya dan teman saya akan melanjutkan literasinya. Puputan Margarana dilatar belakangi oleh rasa kekecewaan masyarakat Bali terhadap hasil dari perundingan Linggarjati. Hasil dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui Indonesia secara de facto atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Puputan Margarana juga dipicu oleh adanya keinginan Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Usulan Belanda ini ditolak oleh masyarakat Bali. Salah satunya adalah dari Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya yang bernama Ciu Wanggara kemudian bertekad untuk mengusir penjajah Belanda dari Pulau Dewata, khususnya di Kabupaten Tabanan. Pada tanggal 19 November 1946 pada malam hari
pasukan Ciung Wanara, pasukan Ciung Wanara melakukan pasukan Ciung Wanara merampas senjata dari tentara Belanda dalam markas besar pertahanan Belanda di Kabupaten Tabanan. Hal ini membuat Belanda murka, sehingga pada keesokan harinya pada tanggal 20 November 1946 Belanda melakukan pengiriman pasukan besar-besaran di Bali, khususnya Tabanan, untuk mengepung daerah Tabanan. Pada saat ini terjadi pertempuran antara pasukan Ciung Wanara beserta I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Belanda. Pada awalnya pasukan Ciung Wanara berhasil meredam perlawanan tersebut. Namun lama-kelamaan pasukan Belanda mulai datang dan berhasil menaklukkan Tabanan. Dalam pertempuran ini seluruh pasukan Ciung Wanara beserta I Gusti Ngurah Rai gugur dan Belanda berhasil untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Meskipun pada akhirnya Republik Indonesia tetap bersatu. Untuk menghormati jasa pahlawan tersebut, di Desa Marga didirikan tugu pahlawan Magarana dan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi nama bandara yang ada di Bali. Sekian literasi dari saya. Terima kasih.